Ila aina wasalna? Sampai halaman berapa kita? Oh, Tamarin 1, Ustazah. Sekarang Tamarin 2. Taib. Yang ini? Nah, Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang masuk ke latihan kedua. Yang ini ya, Ummahat. Halo, suara anak ada nggak? iya ada Ustazah. Ustazah, Ada jelas, Ustazah. jelas, Ustazah. Sampai mana Umi Yun? Yang betul yang ini? Umi Yun biasanya kalau Uminya ada ditulis halaman ininya. Ya, Ustazah. Sekarang Tamarin 2. Oh iya, ini rekaman yang kemarin belum di-share apa, Iya, ini pada Hmm. masih sapar ya Ustazah yang ngambil rekaman. Terakhir Ana lihat ini yang tanggal 31 Desember ya. Iya, Yang Januari belum ada. Oh iya. kemarin minta tolong Umi Pita, ternyata rekaman yang kemarin juga yang diambil, yang baru belum inilah belum ada, belum Oh iya, keambil. biasanya rekaman Zoom itu ya setelah kita selesai belajar itu kalau lewat cloud itu paling 15 menit kita sudah dapat bisa mengakses. Jadi mungkin baiknya begitu selesai pembelajaran ditunggu 15 menit langsung diakses ya biar nggak lupa-lupa. Iya, Ya ya. Ini Jadi biar bisa buat murojaah dan belajar sama peserta yang lainnya. Gitu ya. Nanti soalnya kalau nggak ada rekaman, alasannya rekamannya belum di-share gitu. Tapi kalau sudah di-share kan enak ya. kekurangan tenaga ininya Ustaz ya. Tenaga yang ngambil rekamannya itu belum banyak yang paham. Diajarin aja Umi Yuyun. Ya, Saya sudah misalnya nggak ya bisa-bisa. di Apaan itu musyrifahnya ya seperti ini. Kalau perlu dibikinkan video kan bisa ya buat video rekam layar tuh. Nah, itu caranya seperti kan mudah. Tinggal kalau kita punya akses emailnya masuk ke dalam email Zoom-nya dilihat. Nah, apalagi kalau yang belum terlalu lama itu nggak akan tertutup dengan rekaman-rekaman lain. Saya nih kita pembelajaran selesai jam 11. 11.15 udah bisa langsung diambil itu pasti nomor pertama kalau nggak ada kelas lain ya. Nah, itu langsung di-download saja. Kalau misalnya tugasnya siapa ketua kelas atau musyrifahnya gitu, berarti beliau yang mengambilnya. Terus langsung di apa namanya, kalau enggak begini, sementara diambilkan linknya itu. Jadi untuk menunggu yang diupload ke YouTube, linknya udah di-share. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, sementara bisa pakai yang itu, gitu. Kalau untuk Ya, YouTube ya mungkin butuh waktu lagi ya, seperti itu. biasanya Umi Vita sama Deica, cuman beliau lagi pada sibuk nih, jadi agak terlambat. Pasti ada yang bertanggung jawab tentunya ya. Nah, barakallahu fikum. Allah mudahkan. Ya, sehingga tidak menjadi alasan kita semua sibuk ya, semuanya pasti sibuk. Tapi prioritasnya pasti ada. Karena nggak akan mengambil waktu banyak kalau rekaman itu ngambilnya umahat cuma 10 menit barangkali ya. Baik, kita mulai. Tawil mubtada fi kulli minal jumala il atiyati ila jam'i. Ya, di sini kita dirubah untuk merubah mubtada dalam awalnya bentuknya mufrad kemudian dirubah ke dalam jamak. Contohnya misalun al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya, di sini al-babu sebagai mubtadanya, maftuhun sebagai khobarnya. Ya, mubtada khobar itu selalu ada dalam jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali isim, ya.
Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat disebut mubtada. Kemudian isim setelahnya yang biasanya dia berbentuk nakirah maka itu disebut khobarnya. Di sini al-babu marfu'nya dengan dhamma karena termasuk dari isim mufrad. Maftuhun di situ sebagai khobarnya. Mubtada'nya mufrad maka khobarnya juga harus mufrad. Mubtada'nya dalam bentuk mudzakkar maka khobarnya juga harus dalam bentuk mudzakkar. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk jamak. Jadi mubtada'nya dirubah ke dalam jamak. Al-babu berubah menjadi abwabu. Al-abwabu ya. Jamak dari al-babu. Kemudian seperti yang udah kita pelajari bahwa jamak taksir ya tidak berakal itu dihukumi mufrad muannas. Maka al-abwabu di sini sebagai mubtada'nya, khobarnya bentuknya harus mufrad muannas. Maka maftuhun berubah menjadi maftuhatun. Seperti itu. Pintu itu terbuka. Pintu-pintu itu terbuka. Baik, silakan yang nomor 1. Ini semuanya menjawab ya, Umi. Jadi harus standby. Kalau dipanggil sekali, 2 kali nggak nyaut, langsung kita lewati saja ya. Nah, Ustazah. Ya, silakan. Haza qolamun jadidun. Menjadi hazihi aqlamu jadidatun. Hadhihi aqlamun. Jadi datun. Naam. Ini pulpen baru. Ini pulpen yang baru. Ini pulpen yang baru. Ini pulpen-pulpen yang baru. Nah, iya. Lanjut berikutnya. Yang Tafadhol. Iya, nomor 2 ya Ustazah. Nomor yang haza kolamun yang ini yang tadi nomor 2 sekarang. Itu tidak, barusan sudah dibaca ya? Ya. Sekarang najmun jamilun. An-najmu. Oh, an-najmu. An-najmu jamilun. Iya. Kemudian Artinya apa? An-najmu jamilun? najmun tuh bintang. Jamilun tuh indah. Iya, bintang itu indah. Kemudian dirubah ke dalam jamaknya. Dirubah dari ke jamaknya jadi Jamaknya bintang. An-nujumu. an-nujumun An-nujumu jamilatun. tanpa tanwin. Tanpa tanwin. An-nujumu Oh, karena ada alif lam iya. jadi tidak boleh ada tanwin. Siap. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Naam, ahsanti. Ya, siap. Lanjut berikutnya. Nomor 3, silakan. Soal nomor 3. Zalika kitabun qadimun. Jadi tilka kutubun qadimatun. Diartikan satu kata dulu, dokter, Oh ya. misalnya. Zalika itu kitabu qadimun, kitab qadimun apa ya Ustazah? Aku lupa. Qadimun lama. Oh, lama. Itu Itu kitab lama. itu adalah Kitab-kitab lama. Sama aja ya Ustazah? Kitab. ya buku-buku itu atau buku itu adalah buku-buku yang lama. lama. Nah, lanjut berikutnya. Ustazah. Ya. Dzalikal baitu jamilun. Tilka Ini apa dulu, Umi? Dzalikal baitu jamil. Itu rumah yang bagus. Yaitu adalah rumah yang bagus. Nah,
Kemudian jamaknya tilkal buyutu jamilun. Ya, tilkal buyutu jamilatun. Nah, Jamilun. itu adalah rumah-rumah yang bagus. Ahsan. Yang bagus. Nah, kemudian soal nomor 5, silakan berikutnya. Setelah Umi Tri, Umi Eli. Ya baik, Ustazah. Hazard darsu sahlun. Artinya? Ini pelajaran mudah ya, Ustazah. Ini adalah pelajaran yang mudah. Pelajaran yang mudah. Kapan Ustazah? Ini adalah pelajaran yang Berapa mudah. sih? Belum ada nomornya ya saya Ustazah. Hazihid duru. Hazihid duru susah latun. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang mudah ya, Ustazah. Ya, ini adalah pelajaran-pelajaran yang mudah. Ya, Umi Nurul nanti dikasih nomor sama Umi Yuyun ya, Umi ya. Ya Ustazah. Berikutnya, silakan Umi Yayan. Dzalikal jabalu ba'idun. Tilka al-jibal. Diartikan dulu. Oh, diartikan. iya. Ini gunung, itu gunung, itu gunung yang dekat ya. Gunung itu dekat. Tilka al-jibalu ba'idatun. Itu adalah gunung yang dekat. Iya, itu adalah gunung-gunung yang dekat. Tilka jibalu ba'idatun. Ba'idatun. Ahsan. Lanjut berikutnya. Menurut Umi. Ustazah. Saya Ustazah. Ini. Padahal. Hadal maktabu maksurun. Menjadi ini. Hada ini Maktabu meja yang patah. Ini adalah meja yang patah. Taib jamaknya menjadi hada menjadi hadihi katibu ya hadihi katibu maksurotun hadihil makatibu maksuratun ya hadihi makatibu maksurotun alamnya dibaca hadihil makatibu. oh ya hadihil makatibu maksurotun. Nah, ini adalah meja-meja yang rusak. Ini adalah meja-meja yang rusak atau patah. Nah, Ahsan Barokallah. Berikutnya, baik, terima kasih saja. Nurul, komunikasi. Silakan nomor 8 dibaca yang pertama mufradnya, kemudian diartikan, terus dibaca jamaknya, kemudian diartikan. Hadza masjidu jamilun. Hadza masjidun, dalnya tanwin, jamilun. Iya, Umi. Ini masjid yang bagus. Ya, ini adalah masjid yang bagus. Kemudian jamaknya? Jamaknya itu ya. Ataupun hadihi. Hadihi sajadun. Masjidun jamaknya adalah masajidu. Hadihi masajidu jamil. Jamilu. Latun. Apa setelah? Jamilatun. Ada. Hadihi hadihi sajidu apa tadi? Masajidu jamilatun. Iya. Hadihi masajidu jamilatun ya. Masajidu di sini walaupun didekati oleh alif lam, dia tidak boleh bertanwin karena nanti minas sorof isim-isim yang tidak
bertanwin dari kumpulan sighah muntahal jumu ya, dari kumpulan wazan-wazan untuk jamak taksir. Hadhihi masajidu jamilatun. Naam. Ini adalah masjid-masjid yang indah, yang bagus. Nah, berikutnya soal nomor 9 setelah Umi Nurul, silakan. Umu Kentam. Masih di jalan Ustazah, masih di mobil enggak? Lagi nyopir, masih nyopir apa Ustazah? Ya, fi amanillah. Kembali ke nomor 1 berarti. Hadhihi sa'atun rohisotun. Hadhihi sa'atun rohisotun. Naam, artinya? Sa'atun itu jam ya saja ya? Iya, jam tangan ya. Ini jam tangan rohisotun apaan ya Ustaz ya? Yang murah. Murah rohi. Oh ya. Rohi. Hadhihi sa'atun rohisotun. Ini jam tangan murah. Iya, kalau mahal apa mahal? Itu di jilid 2 ya. Mahal itu nanti ada di jilid 2. Golin. Oh, golin. Baik, berikutnya yang jamaknya Umi? Hazihi sa'atun rohisotun. Nah, ayo diperhatikan panjang pendeknya. Hadhihi. Hazihi sa'atun. Sa'atun rohisotun. Hadhihi sa'atun rohisotun. Nah, ini adalah jam-jam yang murah. Silakan berikutnya soal nomor 10. Ya. Nomor 10 Isa. Naam. Tilka to'irotu kabirotun. Kabiratun. Tilkat to'iratu. Tilkat ini tanwin ya. Tilkat to'irotu kabirotun. Ya. Artinya ini adalah pesawat besar. ya, pesawat yang besar. Ini adalah pesawat yang besar. Jamaknya? Jamaknya tilkat to'iratu. Tilkat to'iratu. kabirun. Kabiratun. Tetap kabirotun ya. Kabirotun. Siap. Tilkat to'iratu kabirotun. Nah, ini adalah pesawat yang besar. Nah, berikutnya soal 11 nomor 3 silakan. Hadza tolibun jadidun. Ini murid baru. Haulai tullabun jududun. Ini murid-murid baru. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ana ya Ustazah. Bimbingan Ustazah. Nomor 4 ya, Ana nomor 4 ya. Umi Tri dulu. Iya. Umi habis Umi Ali. Nah, mana tadi? 12 ini. Nomor 12. Baik Ustazah. Dzalikar rajulu kabirun. Itu rajul anak laki-laki laki-laki itu laki-laki ar-rajulu alimu kabir. Alim apa? Alim kabir besar. Itu adalah seorang laki-laki yang alim. Yang kabir itu bisa terkenal, kemudian bisa yang ilmunya banyak gitu ya. Alimun kabir. Jadi itu adalah laki-laki yang terpandang, ya. yang berilmu.
alimun. Alimun itu memiliki ilmu, yang berilmu Berilmu, alimun, banyak. Atau yang berilmu, ya yang banyak. berilmu banyak ya. Kabir, banyak ya Ustaz. Itu laki-laki yang berilmu banyak. Hmm. Jamaknya ulaikar rojulu ulama'u kibarun. Hmm. Mereka adalah Adalah para laki-laki laki-laki yang berilmu, ulama yang berilmu. iya, Ulama ilmu ulama yang berilmu kibar, yang terkenal. Nah, terkenal kibar. orang yang berilmu yang terkenal. Nah, Allah. barakallah. Lanjutnya soal nomor 13. Mana saja bimbingan yang tadi. Hazan nahru kabirun. Hazan nahru kabirun. Mm-mm. Hazan Ini adalah ada nahru. api yang besar ya, Ustaz? Api neraka Apa? apa? Api Nahrun neraka. Narun apa, Ustaz? Apa? sungai. Apa Ustazah? Nahrun sungai. Oh, Sungai. naru sungai. Ya, naru sungai, Masya Allah. Kalau nar itu bahasa Nar neraka apa, Ustazah? ada haknya. Hazan nahru kabirun. Ini adalah sungai-sungai yang besar. Sungai yang besar. Hadihil anharu Hadhil anharu kabirotun. Ini adalah sungai-sungai besar. Nah, barakallahu fiik. Jadi di tamrin yang kedua, salah satu nomor 3 sampai 13, ini bentuknya adalah jumlah ismiyah. Ketika kita mempelajari jumlah ismiyah, maka di benak kita atau di pikiran kita langsung teringat akan mubtada dan khobar. Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Kemudian isim yang terletak setelahnya disebut khobarnya ya. Isim yang terletak setelahnya disebut khobarnya. Adapun mubtada dan khobar untuk jumlah isimnya ini harus sama ya. Jika mubtadanya berasal dari mufrad muzakkar, maka khobarnya juga harus mufrad muzakkar. Jika mubtadanya berasal dari mufrad muannas, maka khobarnya juga harus mufrad muannas. Jika mubtadanya berasal dari misalnya musanna mudzakkar. Musanna berarti yang menunjukkan dua, ya, maka khobarnya juga harus musanna mudzakkar. Contohnya di sini hadza qolamun jadidun. Berarti di sini apa? Hadzani qolamani jadidani. Di sini nggak dibahas. Jadi intinya pokoknya kalau mubtada khobar itu harus sesuai. Kalau dua berarti khobarnya dua. Kalau mubtadanya jamak yang berakal berarti khobarnya jamak yang berakal atau jamak taksir menyesuaikan. Terus yang paling perlu diingat ya di sini ya yang di sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Apabila mubtadanya berasal dari jamak taksir yang tidak berakal, maka khobarnya bentuknya adalah mufrad muannas. Nah, ini jangan keliru ya. Jadi kalau tidak berakal itu khobarnya mufrad muannas semuanya. Kalau yang tidak berakal. Tapi kalau yang berakal itu menyesuaikan. Kalau muannas, misalnya mubtadanya muannas ya, jamak muannas salim dan berakal, maka khobarnya juga menyesuaikan. Jamak muannas salim berakal atau jamak taksir yang menyesuaikan. Contohnya di sini hadza qalamun jadidu. Hadza sebagai mubtada, qalamun sebagai khobarnya, jadidun sebagai sifat. Sifat dari mana? Sifat dari kolam bawah. Pulpen itu sifatnya baru. Nah, kemudian hadhihi aqlamun jadidun. Di sini juga sama. Hadhihi. Di sini memakai kata tunjuk satu. Ya, menunjukkan satu. Padahal yang ditunjuk ini jumlahnya banyak. Aqlamun. Kenapa demikian? Karena kaidahnya jamak taksir yang tidak berakal itu isim isyarah yang digunakan. Kemudian khobarnya, kemudian fiilnya itu merujuk pada mufrad muannas ya, dihukumi dengan mufrad muannas. Maka di sini memakai hadhihi, bukan haulai ya, bukan ulai, tapi memakai hadhi. Hadhihi aqlamun jadidatun. Begitu juga sama di sini apabila
man'utnya atau yang disifati berupa jamak taksir, maka sifatnya berupa mufrad muannas. Jadi datun ya. Jadi datun di situ muannasnya. Kemudian soal yang kedua juga sama. An-najmu jamilun. An-najmu jamilun ini mubtada khobar, khobarnya berupa mufrad. Artinya dia hanya terdiri dari satu kata. Bintang itu indah. Ketika dirubah menjadi apa namanya jamak an-nujumu jamilatun. Ya, khobarnya berubah menjadi mufrad muannas. Kemudian yang ketiga, zalika kitabun qadimun. Ini sama seperti yang nomor 1. Ya, penjelasannya zalika isim isyarah yang digunakan untuk sesuatu yang dekat atau yang jauh, umahat. Zalika. Ayo, isim isyarah ini mudah di awal-awal pembelajaran. Zalika Suara itu anak ya. ada? Itu ya Ustazah. Ada. Yang jauh. Itu digunakan untuk apa? Yang jauh Yang atau jauh. dekat? Yang jauh. Dekat atau jauh? Jauh. Ustazah. Jauh, Ustazah. Ya, digunakan untuk yang jauh. Kalau yang dekat menggunakan apa? Kalau untuk mufrad muzakkar? Hadza. Hadza. Kalau untuk yang jauh mufrad muannas menggunakan? Hadihi. Yang jauh? Ya tilka. Nah, kalau yang dekat mufrad muannas menggunakan? Hadihi. Hadihi, tayyib, mumtazah. Dzalika kitabun qadimun. Nah, di sini juga sama. Dzalika sebagai mubtada, kitabun sebagai khobarnya, sedangkan qadimun sebagai sifat. Ya, kitabun di sini sebagai man'ut, ya, man'ut, kemudian sifatnya adalah qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Ya, ini adalah buku-buku yang baru. Kutubun di sini jamak taksir sehingga isim isyarahnya menggunakan mufrad muannas dan sifatnya juga menggunakan mufrad muannas. Kemudian berikutnya dzalikal baitu jamilun. Ini juga sama seperti yang di atas ya. Ini adalah rumah yang bagus ya. Dzalika sebentar. Oh ya. Ini adalah rumah yang bagus. Nah, di sini kalau ini beda. Ya, zalika ini isim isyarah, kemudian isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah namanya badal atau pengganti. Ya, misalnya zalikanya tidak ada. Al-baitu jamilun. Maka ini sudah merupakan kalimat sempurna atau mufid ya. Rumah itu bagus. Begitu juga misalnya al-baitunya tidak ada. Tinggal zalika jamilun. Itu bagus gitu. Itu bisa menunjuk kepada rumah atau kepada misalnya sesuatu benda atau benda yang lain. Ya, kalau yang di sini ini bukan khobarnya tapi ini badal. Kalau yang zalika kitabun, nah di sini sebut ini khobarnya. Khobar. Kemudian zalika di sini mubtada. Ya, zalika di sini juga mubtada. Nah, bedanya soal nomor 3 dan nomor 4 apa? Kalau soal nomor 3 ini setelah isim isyarahnya dia isim berupa nakiroh, maka dia menjadi khobar. Ya, kalau soal nomor 4 setelah isim isyarah dia isim ma'rifah, dikati oleh alif lam, maka di sini sebagai badal. Itu bedanya ya. Terus kemudian jamaknya tilkal buyutu jamilatun. Ya, di sini dzalika berubah menjadi tilka mufrad muannas karena yang ditunjuk al buyutu jamak taksir tidak tidak berakal ya. Kemudian jamilatu di sini sebagai khobarnya. Jadi menggunakan mufrad muannas karena ada al buyutu. Soal nomor 5, hada darsu sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Ini sama seperti nomor 4. Ini badal ya. Isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah itu disebut badal, pengganti namanya. Kemudian kita rubah di sini menjadi jamak taksir. Hadhihi ad-durus ya. Hadhihi durusu sahlatun. Sahlatun. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang mudah. Isim isyarahnya berubah ya. Awalnya dari mufrad muzakkar menjadi mufrad muannas karena yang ditunjuk adalah jamak taksir yang tidak berakal. Sehingga menggunakan hadhihi. Kemudian di sini khobarnya berupa mufrad muannas karena ad-durus merupakan apa namanya jamak taksir yang tidak berakal ya. Ini juga sama. Ini namanya badal.
Ini juga badal yang di atasnya. Pengganti. Soal nomor 6. Zalikal jabalu ba'idun. Itu adalah gunung yang yang jauh ya. Gunung itu jauh. Nah, di sini zalikanya sebagai mubtada, al-jabalu sebagai badalnya, kemudian ba'idun sebagai khobarnya. Dan di sini jamaknya al-jabalu menjadi apa? Jibalu, al-jibalu. Baik, barakallahu fik. Dari soal 1 sampai 6 ada yang mau ditanyakan dulu? Afwan Ustazah, kodimun itu apa ya artinya ya? Lupa lagi anak Afwan. Lama. Melawannya Lama. jadi lama. Oh iya. Khair. Ada lagi yang mau bertanya? Afwan Ustazah, itu badal itu pengganti apa ya? Ganti. Badal. Iya, kayak oh kelas badal nih. Kelas pengganti. Nah, seperti Jadi kalau setiap ada isim isyarah ya, kemudian pakai alif lam al baitu gitu, selalu badal ya itu dijadikannya badal ya iya. Ustazah. Artinya meskipun itu badalnya nggak ada, ya langsung dalika jamilun itu sudah menjadi mubtada khobar. Oh, Ya. iya. Tuh. Nah, kalau isim isyarahnya dihilangkan al baitu maka berubah badalnya ini menjadi mubtada. Al baitu Mubtada jamilun. khobar gitu. Oh, jadi kalau nggak ada isim isyarah itu udah mubtada khobar ya, seperti al baitu jamilun. Oh, iya iya. Oh, jazakillahu khair Ustazah. Yang perlu diingat yaitu yang terletak setelah isim isyarah ini, isimnya itu ma'rifah atau nakirah. Karena beda ya antara nomor 3 sama nomor 4 umahat. Kalau zalika kitabun qadimun, maka di sini kitabu ini termasuk khobarnya ya. Zalika sebagai mubtada. Tapi yang ini zalikal baitu. Nah, ini beda lagi. Zalika di sini mubtada, al baitunya sebagai badal, baru khobarnya di mana? Di jamilun. Nah, itu ya. Jadi harus jeli, harus teliti. Harus teliti. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini juga sama ya. Di sini juga sama. Beberapa isim yang terletak setelah isim isyarah itu ada yang dilekati dengan alif lam, ada yang tidak dilekati alif lam. Contohnya di sini nomor 7. Hadzal maktabu maksurun. Meja itu rusak. Ya, itu adalah meja yang rusak. Itu adalah atau ini adalah meja yang rusak. Ketika dirubah menjadi jamak, hadhil makatibu maksuratun. Ah, ini juga sama hadza, ini mubtada. Al maktabu badal. Maksurun ini adalah khobarnya. Ini juga sama ya, ini sama. Kemudian hadza masjidun jamilun. Nah, di sini beda lagi. Ada yang sebagai mubtada karena isim yang terletak setelah isim isyarah ini nakirah, maka ini adalah khobarnya. Khobar. Ya kalau di awal-awal itu kita diajarinya khobar itu berasal dari isim nakirah. Tapi nanti ketika lebih lanjut lagi, khobar ada yang berasal dari ma'rifah. Tapi ini kita fokus di sini dulu. Kemudian berikutnya hadihi sa'atun rakhisatun. Ini adalah jam yang murah, hadis sebagai mubtada, sa'atu sebagai khobar, rakhisatun sebagai sifatnya atau naatnya. Ini juga jamilatun ini sebagai naat atau sifatnya. Tilka ta'iratu kabirun. Ya, ini beda lagi. Tilka mubtada, at-ta'iratu ini sebagai badal, kemudian kabirun sebagai khobarnya. Kemudian hadza talibun jadidun. Ya, ini hadza sebagai mubtada, talibun sebagai khobar, jadidun sebagai naatnya. Dzalikar rajulu alimun kabirun. Nah, dzalikar rajulu mubtada, ar-rajulu sebagai badal, alimun sebagai khobar, kabirun sebagai naatnya. Hadza nahrun kabirun, hadzan nahrun kabirun.
Hadza mubtada, an-nahrun sebagai badal, kabirun sebagai khobarnya. Kholas. Ini sama juga sama yang ini. Yang paling banyak memiliki rangkaian kata itu yang soal nomor 12 ya. Dzalika rajulu. Itu adalah seorang laki-laki alim, yang terkenal. Alim yang terkenal. Seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Ada yang mau ditanyakan? Soal 7 sampai 13? Ustazah berarti nomor 12 itu dia Hmm. juga sebagai badal, juga sebagai man'ut ya Ustazah. Hmm, Ini ada yang tulisan M itu apa Ustazah? mana? Ada. Yang kalau di depan udah mubtada, arrojulunya dulu Ustazah. Ini sebagai badalnya. Oh, badal aja. Oh iya. Tadi M tuh nggak tahu apa tadi itu. Iya, ini badal ya. Nah, kalau dihapus ini dzalika alimun kabirun berarti udah kalimat sempurna ya. Seperti itu. Ada lagi? Jelas ya insya Allah atau masih bingung? Umahat yang lainnya? Itu kibarun ya, alamau kibarun ya Ustazah ya. Ulama'u kibarun. Ulama'u di sini nanti dia mamnu min nasrf tidak bertanwin karena diakhiri dengan alif mamdudah. Kibarun di sini juga jamaknya adalah jamak taksir. Kenapa? Dia ini sifat kan ya? Sifat. Nah, di sini man'utnya. Maka sifat dan man'ut harus sama. Jika di sini sifatnya ulama'u itu termasuk dihukumi dengan jamak taksir yang berakal ya, ulama'u. Maka sifatnya menggunakan jamak taksir atau jamak mudzakkar salim ya. Karena kabirun itu jamaknya berupa jamak taksir, kibarun, maka di sini ulama'u menjadi ulama'u kibarun. Jadi kalau manat na'ud, kalau jamak harus sama-sama jamak walaupun yang satu jamak taksir, satu jamak mu'anas gitu ya Ustazah ya. Tadi gimana penjelasannya? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan yang udah dijelaskan tadi? Ayo, siapa yang mau bisa menjelaskan yang udah dijelaskan tadi sedetail itu? Siapa yang bisa mengulangi? Coba Dokter Hela diulangi Dokter Hela. Yang naat man'ut harus kalau apa yang mubtada khobar Ustazah. Sama, kalau jamak taksir Oh yang iya. berakal bagaimana? Kalau jamak taksir yang tidak berakal bagaimana? Kalau jamak taksirnya dia berupa untuk mu'annas bagaimana? Kalau untuk muzakkar bagaimana? Coba ada yang bisa mengulang. Silakan dokter. Coba. Kalau diulang. jamak taksir berakal, terus jamak taksir berakal, jamak mu'annas salim berakal, terus jamak taksir berakal, dia menggunakan ulaika. Ya Ustazah. Terus kalau Naat man'utnya. Naat man'ut aja nggak apa-apa. Naat man'utnya aja. naat man'ut itu harus sama nakiroh atau nakiroh, ma'rifah atau ma'rifah. Gitu. Terus kalau mubtada khobar, kalau tadi mubtada itu kalau isim yang setelah isim isyarah dan dia dilekati alif lam itu berarti dia badal. Tapi kalau tidak dilekati alif lam itu dia khobar. Ya Ustazah. Terus apa lagi Ustazah? Jamak taksir. Jamak taksir kalau tidak berakal, jamak taksir tidak berakal, jamak mu'annas salim tidak berakal, pokoknya yang tidak berakal itu dia menggunakannya mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Yang tidak berakal ya, baik itu jamak mu'annas salim maupun jamak taksir. Seperti itu Umi Yuyun. Jadi maksudnya nggak harus sama-sama jamak ya Ustazah, yang kalau jamak taksir yang tidak berakal yang naatnya harus mu'anas gitu, mu'anas aja ya, tidak jamak ya. Gimana? Coba diulang lagi. Mufrad mu'anas gitu ya.
Coba diulang lagi tadi gimana pernyataannya? Pernyataannya gimana? Kesimpulan dari Umi Yuyun coba diulang lagi. Jamak taksir, Hmm. dia naatnya harus mufrad. Ini harus dibedakan ya. Jamak taksir itu ada berapa? Ditinjau dari akal dan tidak berakalnya, jamak taksir ada berapa? Ada 2. 1 Jamak taksir berakal, 2 tidak ilgoib. berakal. Ya, berakal dan tidak berakal. Nah, kalau berakal berarti di sini dia menyesuaikan. Ya, berarti di sini misalnya naat man'ut nih. Ya, untuk naat man'ut berarti naatnya atau sifatnya juga ngikut jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Jadi menyesuaikan, tapi berakal. Kalau tidak berakal, semuanya baik itu jamak taksir maupun jamak muannats salim, ya, maka menggunakan mufrad muannats sifatnya. Jika berakal. Bagaimana, Umi Yuyun? Iya. Bentar Ustazah. Coba di ini dulu dicermati, nanti kalau masih bingung ditanyakan lagi. Coba dicermati dulu 1 menit lah cukup. Jika berakal nih Ustazah, jamak taksir berarti jika berakal dia Kita fokus di sini dulu deh, sifat dan naat dan man'ut ya. Naat dan man'ut. Man'utnya dulu disebutkan, kemudian dan naatnya. Coba. jika berakal manutnya jamak taksir, jika berakal manutnya harus sama jamak gitu ya Ustazah. Gini, man'ut ya. Untuk jamak taksir yang tidak berakal, maka naatnya jamak taksir yang berakal dulu ya tadi ya. Nah, kalau yang berakal itu berarti jamak taksir yang berakal atau dia menyesuaikan. Ya misalnya ini tadi ulama'u kibarun. Ya, sifatnya ini jamak taksir kan? Tidak harus dia berakal kan? Ya. Ya, di sini man'ut atau yang disifati itu ulama'u. Ulama'u ini bentuk jamaknya. Jamaknya jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Berakal atau tidak? Ulama'u berakal ya Ustazah ya? Berakal. Ya mufradnya apa? Mufradnya ini alimun. Atau alimun ya, Afan. Alimun, orang yang mengetahui atau berilmu. Alimun, ini mufradnya. Nah, kalau alimun, dia di sini kan dia mufrad mudzakkar ya. Maka sifatnya di sini juga harus mufrad mudzakkar. Maka apa? Kabirun, ya, kabirun. Nah, di sini ulama karena dia jamak taksirnya berakal, memiliki akal orang, sifat kan ini. Orang yang berilmu maksudnya. Orang yang berilmu berarti di sini ya, dia berakal, maka sifatnya dia mengikuti yakni jamak taksir. Ya, jamak taksirnya apa? Sama kibarun. Maksudnya sama dengan ini ya ulama'u. Jadi dia jamak taksir, man'utnya sifatnya juga jamak taksir. Jamak taksir berakal sifatnya juga jamak taksir. Sama-sama jamaknya Jadi ya kalau Ustazah. misalnya ulama'u kabirotun berarti salah. Yang betul ulama'u kibarun. Ya, kalau misalnya alimun kabirotun juga salah karena nggak sama antara naat dan man'utnya. Jadi yang betul ada alimun kabirun sama ulama'u kibarun. Nah, misalnya lagi nih, tulabun jududun. Siswa, ini jamak taksir. Berakal. Kemudian jududun sifatnya ini juga jamak taksir. Ya, nggak harus berakal atau tidak berakal kalau sifat. Ya, yang jadi patokannya itu adalah man'utnya. Ya, man'utnya itu bentuknya apa? Kalau man'utnya itu berupa jamak taksir yang berakal berarti sifatnya adalah jamak taksir.
Kalau Taksir. man'utnya ini berupa jamak taksir yang tidak berakal, maka sifatnya adalah mufrad mu'annas. Contohnya sa'atun rohisotun, ya. Ini mufrad mu'annas. Nah, ini sa'atun, ini jamak mu'annas salim. Ternyata kalau jamak mu'annas salim itu nggak selalu dia berakal. Ada yang tidak berakal. Sa'atun, sayarotun, ya. To'iratun. Nah, itu jadi semua di sini menggunakan mufrad mu'annas kalau tidak berakal. Sebagai apa? Sifatnya atau naatnya. Bisa dipahami, Mbak Yuyun? Iya, iya, iya. Salah. Tadi Salah gimana? Jazakallah. Salah memahami? Iya, ingatnya ke mufrad mu'annas aja. Jadi itu ternyata Ya. ada tidak berakal dan berakal ya Ustazah ya. Masya Allah. Jadi yang dilihat itu di depannya dulu man'utnya ya. Nah, misalnya nggak tahu artinya nih, ya harus cari di kamus ya. Misalnya ulama itu apa? Itu ya kan. Oh, ternyata orang yang berilmu. Misalnya lagi apa ya? Atibau. Kalau atibau ini ya, dokter muda. Misalnya muhandisuna. Nah, muhandisuna. Ini misalnya para insinyur itu terkenal. Gimana? Atau insinyur yang terkenal itu. Ya, ini kita gunain ini dulu sifat Ya, dan mausuf atau man'ut dan naatnya. Mudarisul, mansur, Nah, mahjur, muhandisuna salah. Nasir, Mandisuna, Maksur, Masyur, terkenal Masyur. Muhandisuna kibarun. Udah selesai. Muhandisuna kibarun. Nah, ini kalau dia ya sifat mausuf. Misalnya insinyur yang terkenal itu ini sama-sama sama-sama ma'rifat. Kalau menggunakan mubtada khobar berarti tinggal menambahkan alif lam. Al muhandisuna kibarun. Para insinyur itu kibar, terkenal. Kalau misalnya menggunakan sifat mausuf berarti muhandisuna kibarun misalnya apa? Ghaniyun seperti itu. Nah, di sini juga bisa misalnya dilekati alif lam al muhandisuna al kibaru misalnya tadi itu ghaniyun. Aghniya'u afan, aghniya'u ya, aghniya'u bukan ghaniyun tapi aghniya'u. Gitu. Jadi dilihat dulu yang di depannya ini man'utnya apa. Ya, kalau jamak yang berakal berarti di sini sifatnya juga jamak. Kalau jamak tidak berakal berarti sifatnya mufrad mu'annas. Udah itu aja kuncinya ya. Bisa dipahami Umi sampai sini? Iya, insya Allah itu manut naat ya al-muhandisuna kibarun itu manut naat namanya ya Ustazah ya. Kalau begini bentuknya mubtada khobar. Oh. Karena di sini ma'rifah, di sini nakiroh. Kalau sama-sama ma'rifah, sama-sama nakiroh, baru dia nanti naat dan man'ut dan naat bolak-balik gitu. Oh iya. Oh iya. Jazakallahu khair Ustazah. Iya, wajazakumullah khair. Jadi ini harus tuntas dulu biar nanti kalau kita masuk ke dalam materi baru tidak bingung lagi. Ada yang mau lagi bertanya? Umat yang lainnya diamnya ini Ana menganggapnya sudah paham ya. Insya Allah ya. Jadi nanti kalau ada soal di tes itu udah nggak bingung lagi. Tayyib, kita lanjutkan. Ya, tidak ada pertanyaan kan? Berarti kita lanjutkan. Tamarin yang ketiga, fil amakani khaliyati fi mayali akhbaron munasiban, ya, letakkan di tempat yang kosong di bawah ini khobar-khobar yang sesuai. Jadi ada mubtada tapi nggak ada khobarnya. Ya, di sini udah diisi, tapi kalau ada mau jawaban lain tafadhol ya.
Tafadholi, silahkan. Apa namanya, menurut jawabannya umat sekalian. Kita lanjutkan. Siapa tadi yang terakhir menjawab? Sekarang Umi Yayan Ustazah. Iya, Umi Yayan silakan. Al-baitu Al-baitu jadidun. Al-baitu jadidun. Nah, Mumtaz. Rumah itu baru. Nah, kalau dirubah menjadi jamak gimana? Al-baitu jadidun. Al-buyutu jadidatun. Mumtaz. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Umi Hani. Mic-nya dibuka, Umi. Ya saja, maaf. Nomor 2. Baik. Al-babu maksururun. Kiri, nomor 2 sebelah kiri. An-nujumu. Oh, maaf saja. Iya. Hmm. An-nujumu bayrotun. An-nujum Bayrotun. ba'i. Datun jawabannya Umi apa? Enggak ngikutin di sini juga nggak apa-apa. An-nujumu jamilatun Ustazah. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun itu bentuknya mufrad atau jamak, Umi? Bintang-bintang itu jamak Ustazah. Kalau dirubah menjadi mufrad gimana? Menjadi mufrad tidak pakai tak marbutohnya, tidak. An-najmu jamilah. Gimana Ustazah? Gimana tadi katanya nggak pakai marbutoh, tak marbutoh berarti dihilangkan. Betul, dihilangkan. Gimana Iya, terusan jadinya? dihilangkan. Jamilah. Kalau jamilah berarti tak marbutohnya. Jamil aja saja ya. Jamilun ya, jamilun kalau dibaca semua harokatnya. Berarti an-najmu jamilun itu untuk mufradnya. An-najmu jamilun. Iya saja. Iya, betul. Tak marbutohnya hilang. Barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Terima kasih saja. Nah, Umi kembali kasih. Umi Nurul silakan. Nomor 3. Nomor 3 apa? Al-babu maksur. Iya, al-babu maksurun. Ini bentuknya mufrad atau jamak, Umi? Mufrad ya, pintu. Oh, iya, berartinya apa? Pintu. Pintu itu maksur rusak. Maksur rusak. Iya, pintu itu rusak. Nah, sekarang kalau kita rubah menjadi jamak gimana? Babu menjadi babu maksur. Al-abwabu maksuratun. Nah, itu kalau dirubah jadi jamak ya. Umi Nurul masih bingung merubah jamak dan mufradnya? Iya, Ustazah. Iya, tadi nggak bertanya ya, Umi ya. Masya Allah. Masih bingung, Ustazah. Nggak apa-apa, ya tidak apa-apa, Umi. Jadi, kalau al-babu maksurun itu bentuknya kan mufrad, artinya pintunya tuh satu ya. Al-babu satu pintu. Pintu itu rusak. Nah, kalau kita rubah menjadi jamak, berarti al-babunya dirubah menjadi jamak taksir atau jamak apa, Umi? Jamak taksir. Jamak taksir ya, setiap enggak semuanya sebenarnya ya. Tapi kebanyakan dari isim yang dia tidak berakal itu jamaknya berupa jamak taksir. Ya, nanti ada yang berupa jamak muannats salim ya. Nah, kalau ini berarti dia jamak taksir yang tidak berakal. Menjadi apa? Al-abwabu. Taunya dari mana? Dari melihat kamus ya. Taunya babu atau al-abwabu itu jamak taksir dari babu, itu melihat di kamus. Kemudian ya dia sebagai mubtada. Maka khobarnya tadi kaidah yang udah kita pelajari bahwa setiap mubtada yang berasal dari jamak taksir yang tidak berakal, maka khobarnya mufrad muannas. Sehingga di sini khobarnya maksurun atau berubah menjadi maksuratun, Umi. Maksur. Maksurun. Berubah menjadi maksurotun, bukan lagi maksurun ya. Kalau sudah jamak taksirnya untuk
mubtada'nya. Jadi berubah, bukan maksurun lagi. Kalau maksurun itu dipakai kalau mubtada'nya cuman untuk mufrad. Tetapi kalau mubtada'nya berubah menjadi al-abwabu jamak taksir, maka khobarnya menjadi maksuratun. Abwabu maksuratun. Nah, sampai sini bisa dipahami atau masih bingung, Umi? Ya, insya Allah Ustazah tadi. Allah. Jadi yang perlu diingat, dilihat dulu misalnya mubtada'nya ini bentuknya apa. Kalau mubtada'nya ini bentuknya dari jamak taksir yang tidak berakal, maka khobar atau isim yang terletak setelahnya ya, ini adalah bentuknya dari mufrad mu'annas. Yang awalnya maksurun berubah menjadi tak marbutoh, maksuratun. Gitu. Ya, Umi ya. Ya, insya Allah. Ayo, gitu ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Insyaallah. Lanjut berikutnya. Soal nomor 4. Nah, Ustazah. Al-qolamun jadidun. Kenapa al-qolamun? Kenapa tanwin, Umi? Oh iya, al-qolamu, afwan Ustazah. Al-qolamu jadidun. Jadidun. Dirubah jadi apa? Pulpen itu baru. Dirubah ke jamak? Dirubah ke jamak. Al-qolamatun jadidatun. Bukan. Kolamu tadi jamaknya apa? Aklamun. Aqlam. Al-aqlamu. Al-aqlamu. Al-aqlamu jadidatun. Mumtaz, ahsan ya. Al-aqlamu jadidatun. Ahsanti. Baik, barakallahu fiik. Lanjut soal nomor 5, silakan Umi Eli. Umi Yayan. Ma al-buyutu kabiratun. Al-buyutu kabiratun. Rumah itu kabir besar. Ya, rubah ke mufrad. Al-baitu. Al-baitu kabirun. Mumtaz, ahsan, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut berikutnya soal nomor 6. Umi Hani. Tidak ada Umi Hani? Ya Ustazah, maaf. Al-abwabu Ustazah. Iya, al-abwabu. Al-abwabu maftuhatun. Maftuhatun dirubah jadi mufrad. Ini al-babu. Al-babu. Al-babu maftuha. Maftuhun. Oh, maftuhun. Ya Ustazah. Ya. Al-babu maftuhun. Terbuka. Pintu itu terbuka. Ahsan. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustazah untuk ilmunya. Barakallah. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan yang mahat. Nah, itu tadi yang kita pelajari tentang jamak taksir, ya, mubtada yang berasal dari jamak taksir yang tidak berakal, maka khobarnya adalah mufrad mu'annas. Nah, kaidah itu pasti akan sering kita jumpai nanti ya. Jadi mohon diingat, di murojaah ya, supaya tidak hilang apa yang sudah kita pelajari. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, apa yang salah itu mutlak dari anak pribadi dan syaitan tentunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Barakallahu fikuna. Semoga Allah mudahkan segala urusannya dan Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah ya. Setiap kesusahan, setiap kesulitan yang kita jalani, yang kita lewati di jalan menuntut ilmu ini, semoga menjadikan kita kelak mudah dalam menuju surganya. Amin ya rabbal Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Rabbina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa Asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu Assalamu ilaik. minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah Ustazah khair, untuk Ustazah. ilmunya. Iya, Sehat selalu barakallahu fikum Ustazah. jami'an. Masya Allah. Enti. Kasih Umi Yuyun.